بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala hormat akan kami persilahkan Buya Duski Samad yang akan memberikan tausiah dengan topik yang akan diberikan adalah penanda generasi sukses. Waktu dan tempat kepada Buya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama kita sampaikan selalu syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya insya Allah kita sehat dan dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, bermanfaat, bahagia dunia dan akhirat. Terutama sekali bagi kita yang sudah lansia ini. Bapak dan Ibu, saya sudah termasuk lansia. Kalau sudah di atas 60 sudah lansia itu. Kalau dulu KTP-nya sudah seumur hidup. Oleh karena itu kita nikmati umur-umur berharga ini bagi kepentingan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai role model, sebagai teladan bagi kita di dalam membina diri, keluarga, dan masyarakat. Kita diberikan pertama terima kasih dan terhormat kepada Bapak dan Ibu yang saya tidak sebut satu persatu, yang pasti melalui media teknologi Zoom ini kita bertemu dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan selalu menyegarkan silaturahim kita, menyegarkan ketakwaan kita, menyegarkan kemanusiaan kita dan hubungan sesama kita. Saya memberi judul ceramah kita hari ini penanda generasi sukses. Bahwa sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Sudah menjadi sunnatullah. Orang-orang di belakangnya atau generasi setelahnya itu diharapkan semakin baik. Atau dalam bahasa agamanya semakin menunjukkan generasi yang berkualitas, generasi yang diharapkan dapat melanjutkan kebaikan yang telah menjadi pegangan oleh orang tua sebelumnya. Saya ingin coba dilihat apa yang sudah saya bagikan dalam PPT poin-poin. Bahwa Islam sebagai agama memiliki 5 tujuan pokok. Pertama disebut di sini maqasid syariah. Jadi semua ajaran Islam itu mesti berujung pada kelima hal ini. Pertama menjaga nyawa, hifdzun nafs. Semua sistem hukum, sistem peraturan, dan ketentuan dalam Islam mesti berorientasi pada penjagaan nyawa. Kedua, hifdzun akli, menjamin terpeliharanya sehat akal.
Yang ketiga, hifdzun nasli, terjaminnya keluarga yang baik. Yang keempat, hifdzul mal, terjaminnya kepemilikan. Dan yang kelima, hifdzuddin, terjaminnya keyakinan. Jadi menjaga keluarga, mewariskan keluarga, menyiapkan keluarga yang bermutu, keluarga yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhiratnya bisa dipastikan, itu bahagian dari maqasid syariah. Orang tidak mungkin bisa dikatakan sebagai beragama yang baik kalau dia tidak mampu menghadirkan keluarga yang baik. Nah, jadi keluarga yang baik itu bahagian daripada maqasid syariat. Oleh karena itu, maka setiap keluarga, siapapun kita, saya menulis di sini value, nilai-nilai yang mesti kita kembangkan di dalam keluarga itu sendiri. Pertama, bahwa ada sebuah tulisan dari seorang profesor di Yogyakarta menyebut istilahnya begini. Dalam usia kita yang sudah semakin matang, bahkan sudah menuju sepuh ini, kita mesti punya komitmen diri. Saya menyebut di sini keluarga nomor satu keluarga. Apa artinya? Ketika kita mau mengembangkan kehidupan sudah pada taraf yang sangat matang ini, maka back to home, kembali ke rumah, kembali ke keluarga, menata hidup berkeluarga dengan segala turunannya ke bawah menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah keharusan. Karena toh pada akhirnya perjalanan kita ini akan berakhir, akan sempurna. Bahasa agamanya wafat. Orang tidak akan ada yang mengingat kita kecuali yang paling utama itu adalah keluarga. Maka oleh karena itu agama memberikan batasan, penjelasan, dan penegasan yang sangat jelas tentang keluarga. Ada satu surat dalam Al-Quran. Surat Ali Imran, surat keluarga. Ada surat tentang perempuan, surat An-Nisa. Ada surat tentang model bagaimana mestinya berkeluarga yang baik. Ada surat Maryam, ada surat Luqman, ada surat Yusuf. Dari nama-nama surat saja mengindikasikan bahwa nilai-nilai keluarga yang kita sebutkan tadi mesti menjadi perhatian bagi setiap kita. Bagi generasi, menyiapkan generasi yang kuat itu menjadi sebuah keharusan. Karena pada dasarnya kebaikan negara, kebaikan pada level mulai dari negara, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, nagari, atau desa, bahkan itu pasti berbeda dari keluarga. Jadi sehebat apapun program-program dari kenegaraan ini digelontorkan di dalam pembinaan generasi, kalau keluarga tidak siap, dia tidak akan berkontribusi banyak. Maka kita mengimbau atau ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, nilai-nilai keluarga yang disebut di dalam Al-Quran, bahwa saya titipkan di sini, pangkal kemuliaan dan keutuhan itu ada pada orang tua laki-laki. Kita bisa mengimprovisasikan betapa hebatnya Nabi Yakub, anaknya Nabi Yusuf, yang sudah dicederai oleh saudara-saudaranya sendiri. Kalau bahasa hukumnya sekarang sudah dilakukan perbuatan kejahatan oleh keluarganya, oleh adik kakaknya, tapi pada akhirnya bisa dia satukan kembali. Kenapa resepnya itu? Fasabrun jamil, karena Yusuf sangat sabar dan sabarnya itu dengan indah. Jadi kalau kita mau cari contoh, cari model, siapa kepala keluarga yang paling hebat? Al-Quran memberikan best practice-nya, contohnya dalam surat Yusuf. Ada namanya ayahnya yang bernama Yakub. Yakublah yang paling cerdas mempersaudarakan saudaranya yang telah rusak. Kalau kita mau mencari bagaimana bentuk model perempuan yang paling hebat di dalam berkeluarga itu, ada surat Maryam. Bahkan juga ada surat Tahrim.
Dalam surat Tahrim itu dijelaskan ada perempuan Aisyah. Aisyah perempuan suaminya Fir'aun bisa dia tundukkan. Ada perempuan yang tidak baik juga ada istri Nabi Lut. Maksud kita mengatakan ini bahwa keluarga di dalam Islam itu mendapat posisi yang sangat kuat sekali. Bahkan dikatakan ibu itu menjadi motor pengendali keluarga. Sehebat apapun bapak, kalau ibunya tidak kuat di rumah, sang istri tidak kuat dalam mengendalikan anak, maka keluarga akan runtuh. Maka oleh karena itulah apa yang sekarang disebut oleh pemerintah ketahanan keluarga itu wajib menjadi perhatian kita di dalam membangun masa depan bangsa ini. Sebagaimana disebutkan, lihatlah di dalam surat Tahrim itu ayat 10, ayat 6 sampai 10 disebutkan contoh keluarga tangguh itu ada Aisyah, contoh keluarga tangguh itu ada Maryam, contoh keluarga gagal itu ada istrinya Nabi Lut yang justru tidak membantu tapi merusak tatanan keluarga, istrinya Nabi Nuh dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu maka sangat hafal ini. Saya pikir semua kita sering mendengar ceramah ini. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Mengapa ayat ini muncul? Kalau kita pelajari lebih dalam asbabun nuzulnya, itu menunjukkan bahwa faktor orang tua menjadi sangat penting di dalam sebuah keluarga. Itu sistem nilai. Lalu apa yang mesti kita potret lebih lanjut? Kita mesti lebih sungguh-sungguh memperhatikan bahwa di dalam Al-Quran sudah diberikan informasi bahwa keluarga akan gagal di dalam membangun yang disebut di dalam setiap pernikahan. Sakinah, mawaddah, warahmah itu ketika, setidaknya ada 3 yang saya katakan contohnya dari surat Maryam ayat 59 tadi yang sudah dibacakan oleh wali kita tadi. Pertama, adha'us shalah. Bila di dalam keluarga tidak terbangun kecintaan, kesungguhan, kesenangan pada ibadah. Bila satu keluarga, anak, istri, ibu, bapak, mantu, dan semuanya mengabaikan ibadah, rendah kemauannya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, keluarga itu tidak akan bisa sukses dengan baik. Lihat sajalah keluarga-keluarga yang sukses hari ini itu biasanya ketaatan beragamanya bagus, dia melakukan sholat tepat pada waktunya, masuk dengan salam, silaturahim, qaulan ma'rufa wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Al-Quran, pergaulan yang baik itu terbangun dengan baik. Oleh karena itu, pembinaan keluarga melalui jalur keagamaan, pendidikan praktek keagamaan di rumah tangga, itu adalah antisipasi dari kegagalan dalam keluarga. Siapa yang ingin keluarganya sukses, dia harus menumbuhkan keagamaan. Mungkin dari segi pengetahuan, kalau hari ini anak-anak kita cukup, tapi dari segi tradisi, kebiasaan di dalam beragama ini memerlukan pelatihan-pelatihan, kebiasaan-kebiasaan yang dibina. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai kepala keluarga, ibu dan bapak sebagai ratu di rumah tangga dapat mengendalikan wattaba'us sahawat, gaya hidup dari anak-anak kita yang hedon, yang mau enaknya sendiri, yang pragmatis, yang hura-hura, bahkan ada yang mabuk dan seterusnya itu. Apa artinya? Bahwa mencegah anak-anak kita, orang-orang yang di sekitar mereka menjadi generasi yang tidak produktif, itu adalah bagian dari tugas kita orang tua. Keluarga akan gagal ketika masa-masa muda anaknya tidak dimanfaatkan. Hadis mengatakan iltanim khamsan qabla khamsin, rebut situasi yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satu diantaranya masa-masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Artinya usia anak muda
usia produktif tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Dan yang ketiga, yalquna ghayyan. Kita harus prihatin hari ini dan menyiapkan diri. Jangan anak kita terjatuh ke dalam generasi yang sesat dan menyesatkan. Di mana hari ini media sosial, netizen, sungguh sangat banyak merusak. Walaupun manfaatnya juga banyak, tapi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya luar biasa. Kalau selama ini orang untuk mendapatkan informasi yang tidak benar harus berusaha, harus membayar, sekarang enggak, diantar. Artinya apa? Pandangan-pandangan yang ada pada media sosial, apa di YouTube, di videonya, di macam-macam platform media sosial itu lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Saya ingin tegaskan bahwa dalam upaya menyiapkan generasi kita lebih baik, kita mesti mengantisipasi terhadap perilaku sosial kemasyarakatan yang berdampak pada kegagalan sebuah keluarga. Pengaruh narkoba, pengaruh kebebasan, pengaruh riset, bahkan sekarang kita sangat khawatir sekali lagi adanya upaya-upaya yang sifatnya sepertinya menerabas, membolehkan perilaku menyimpang sebagai sebuah kebiasaan. Misalnya saja yang saling ingat itu ketika keluar Permendikbud nomor 30 tentang pelecehan di perguruan tinggi, padahal isinya sesungguhnya saya menyebut pada sesungguhnya liberalisasi tapi dikemas dengan afirmasi. Artinya apa? Maksudnya betul untuk mencegah, tetapi karena ada pasal-pasal yang membolehkan di ujungnya ketika sudah apa istilahnya suka sama suka tidak ada hukuman, itu kan tidak mungkin karena perbuatan itu telah melanggar Quran. Itu keluarga gagal. Kita lanjut keluarga sukses. Apa yang mesti kita percepat untuk membuat, tadi sudah saya sampaikan, seluruh keluarga ini tantangan sudah ya sebelum kita sukses. Apa tantangan? Kita tentu semua ingin baik anak kita. Saya yakin tantangan yang dihadapi oleh generasi kita hari ini, oleh anak-anak kita hari ini tidak sama dengan tantangan ketika tahun depan apalagi. Karena era digital ini skenario global di mana keluarga religius, keluarga natural sepertinya digeser menjadi keluarga transaksional. Orang yang penting uangnya, kehidupan permisif, seperti lahirnya LGBT, pergaulan bebas, kumpul kebo, budaya pacaran sesat, dan mentolerir perbuatan zina. Ini bentuk tantangan-tantangan yang dihadapi. Dampaknya dampak dari aturan berparadigma kebebasan, los moral dan budaya memberikan perlindungan terhadap mereka yang suka sama kita. Ini contoh terakhir tantangan yang kita hadapi. Apalagi efek dari kebebasan digitalisasi tanpa proteksi terhadap video, YouTube, konten dan aplikasi bangkrut moral. Dan akhirnya apa yang ingin kita katakan, rendahnya kualitas ini menjadikan kita kecolongan dalam berperilaku. Oleh karena itu, maka kita perlu menyiapkan generasi kita lebih baik. Apa yang bisa kita persiapkan? Salah satu diantaranya memberikan nilai-nilai pewarisan perjuangan seperti yang disebut dalam surat Tur yang kita bacakan tadi. Walladzina amanu wa taba'ahum dzurriyyatahum. Ketika orang beriman lahir di belakangnya generasi beriman, mereka pasti dipastikan. Artinya apa? Kebanggaan kita akan tetap terbangun sampai kita di akhirat ketika kita bisa melahirkan generasi yang sukses. Disebut di sini ittiba'un, generasi yang berkemajuan, generasi yang tidak menopor, tapi generasi yang pelopor, menjadi produktif, generasi yang kompetensi, berakhlak mulia, generasi yang bertanggung jawab. Itu pesan dari surat Tur yang kita bacakan tadi, ayat ke-21. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita,
sehingga diharapkan generasi ke depan itu akan menjadi lebih baik. Apa strateginya? Tidak ada cara lain, edukasi, pendidikan mereka harus baik. Mereka harus pandai membaca perkembangan zaman ini. Kemudian tidak hanya itu, mereka juga harus mendapat pembinaan karakter, kebiasaan, pewarisan nilai. Bahkan mereka mesti dapat contoh dari kita. Ini yang saya maksud dengan uswah tadi. Dan oleh karena itu perlu penghargaan dan penegakan hukum. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tausiah ini tidak mungkin terlalu panjang, hanya ingin mengingatkan kita bahwa pendidikan keagamaan bagi generasi milenial adalah sebuah kebutuhan, bahwa kita semua bertanggung jawab terhadap generasi mendatang. Tanda-tanda generasi yang baik itu ketika mereka tetap menjadi orang baik dan ketika kita berhasil mewariskan nilai dengan baik dan pada akhirnya juga kita mampu melakukan pembinaan terhadap mereka. Semoga ini menjadi perhatian terutama sekali bagi Bapak dan Ibu yang sudah pensiun ini. Tugas berat kita adalah mewariskan nilai. Kalau sekedar untuk berusaha kita sudah berikan mereka. Saya pikir semua kita sudah mewariskan kebaikan keuangan dan semuanya. Tetapi pewarisan nilai-nilai kebaikan ini mesti menjadi perhatian juga bagi kita. Mungkin itu saja pertemuan kita pagi ini. Saya melihatkan contohnya begini, perubahan itu mesti dengan cerdas. Tidak mungkin kita melakukan pewarisan nilai kalau kita tidak melakukannya secara sungguh-sungguh. Kesimpulannya, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Islam memberikan dukungan yang luar biasa terhadap apa yang kita sebut tadi dengan pembinaan keluarga, bahwa nilai-nilai keluarga di dalam Islam sangat banyak, tinggal kita mengambil contoh saja. Generasi mendatang tidak akan sukses kalau kita generasi ini gagal mewariskan nilai. Pewarisan nilai itu melalui pendidikan, pembiasaan, dan kemudian penguatan karakter, keteladanan, dan selanjutnya memberikan ketegasan yang jelas, yang patut diberikan hukuman dihukum, yang patut diberikan apresiasi diapresiasi. Mungkin itu saja dalam pertemuan Zoom kita ini. Terima kasih, saya telah berikan apa yang bisa Bapak Ibu baca, buku-buku saya tadi. Mudah-mudahan secara virtual ini ada sentuhannya. Langsung akan berbeda juga dengan virtual, tapi setidak-tidaknya ini dapat membuka alam pikiran kita. Tantangan kita hari ini berat, kita akan dihadapkan kepada kesulitan. Oleh karena itu kita perlu kokoh. Generasi yang baik adalah generasi yang mendapatkan pewarisan baik dari orang tuanya. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah, setelah tadi pencerahan yang disampaikan oleh Buya kita, yang mudah-mudahan ini menjadi pedoman kita ke depan.